الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Para ibu jamaah Masjid Jami Darussalam Perum Betting Mutiara Mas, umumnya para jemaah di mana saja berada, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat rahmat dan iradahnya kita semua masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dan alhamdulillah di Ramadan yang ke-13 kita semua masih diberikan keistiqomahan bisa menikmati hidangan-hidangan jamuan-jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan momen keistimewaan daripada bulan Ramadan. Karena tidak semua bisa menikmati jamuan-jamuan dan keistimewaan jamuan-jamuan dan hidangan keistimewaan dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat tabi'in, ya sampai kepada kita yang insyaallah akan terus istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin ibu jemaah Masjid Jami Darussalam, kemarin kita libur, ada yang pada hari ke ada. Nah, kebetulan Garut dulu Pak tengok mertua sakit kena liver. Jadi mudah-mudahan Allah diangkat penyakitnya banyak. Semoga Allah Rabbana si'atu minka sa'isri angkasa bila sifa'an bila sifa'an sifa'an Allah ya Allah. Penyakit berasal dari Allah, nanti Allah pun nanti akan mencabutnya. Mudah-mudahan mertua atas nama Bapak ini Allah berikan kesembuhan. Kita doa dari semua jemaahnya ala halinya wa kulliyatin sholihah bi barakatil Quran al-Fatihah. Terima kasih untuk doa dan mari kita semuanya. Baik, Ibu, berapa orang yang hadir Ibu? 12. 20 orang. 12 orang. Jadi 120 ya berapa orang? 20 orang. Iya, kalikan 10 betul. Jadi buat kalikan 10. Kalau jamaah laki-lakinya bapaknya berapa? 12. Ini 120 tambah 20 orang. 140 kita kayak hari ini. Baik para bapak, ibu yang bahas semuanya, setelah kita mendengarkan daripada tausiah-tausiah sebelumnya bahwa ada 7 kebahagiaan yang lebih jelas. Yang pertama, Bapak masih ingat bersyukur. Yang kedua, keluarga yang pasangan yang soleh. Yang ketiga, anak yang soleh. Yang keempat, lingkungan atau kawan yang soleh atau tetangga yang soleh. Yang kelima, harta yang halal. Yang keenam, semangat untuk memahami Islam atau mempelajari Islam. Dan yang terakhir, menjadi umur yang berkah. Tentunya kebahagiaan ini tidak akan tercapai kalau hati kita masih dalam keadaan kotor, jadi masih dalam keadaan sakit. Maka tema hari ini adalah bagaimana cara rahasia ketenangan hati. Jadi bagaimana hati kita itu menjadi tenang. Dalam
Yang pertama, rahasia ketenangan hati itu yang pertama adalah husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, dan harus husnudzon kepada orang lain. Jadi pertama seperti tiga poin. Yang pertama harus husnudzon kepada Allah, harus husnudzon kepada diri sendiri, dan harus husnudzon kepada orang lain. Lawan dari husnudzon adalah suudzon, berprasangka buruk, husnudzon berprasangka baik. Jadi kalau hati kita ingin tenang, maka selalu berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, meskipun secara kasat mata kita ini adalah hal yang buruk, tapi belum tentu di mata Allah itu buruk. Justru itu adalah baik untuk kita. Cuma kitanya saja yang kurang memahami maksud Allahnya mau apa gitu. Ya, rencana kita belum terjadi, rencana Allah pasti terjadi, dan semua rencana Allah pasti itu yang terbaik untuk kita. Ya, contoh lagi, ada yang berumah tangga belum punya anak sampai 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin anak, ya Allah saya ingin keturunan. Walau tidak dikasih keturunan, padahal itu tidak dikasih, itu yang terbaik untuk dirinya. Tapi kalau manusia karena tidak paham, selalu mengatakan jadi sekunder Allah, saluran berhari Allah, harta banyak, apalagi kenapa Allah tidak memberikan anak pada kami? Padahal kalau lihat syariat harta mah kaya orangnya. Tapi kebalik, ada yang orang saat kasat mata hati kelihatannya miskin, tapi bulan tapi padahal kelihatannya orang yang tidak mampu, tapi anaknya sampai 8. Ada orang yang mampu, yang kaya, tapi susah punya anak. Ini ada apa rencana Allah? Jadi kalau kita sudah gagal, ternyata ini malah langsung ke kisah aja, ya, kisah teman saya pribadi, bahwa dia menginginkan anak terus, ternyata anaknya yang kalau melahirkan, katakanlah anaknya malah jadi bengalna ribu lagi. Ya Allah dimakan sama Allah ditunda-tunda, tapi kamu gak akan siap kalau saya kasih keturunan gitu. Tapi kan dengan keemosiannya manusia, tiba-tiba kembali lah sudah mah. Walaupun kita sholat tuh diberi malah jadi apa? Arab. Tidak sedikit orang tua yang arab sama anaknya. Betul? Kalau begini mah ya Allah, gak usah punya anak lah. Kalau komentar budak 15 tahun dikasih anak, kalau begini mah gak usah punya anak. Nah inilah manusia, begitu manusia. Makanya ikhtiarlah dengan tulus, biar Allah yang tulus. Kata-kata suku ini, ikhtiarlah dengan tulus, biar Allah yang tulus. Ikhtiar, belum punya anak ikhtiar. Nanti kesempatan sudah waktunya Allah akan berikan. Kalau tidak diberikan terus, berarti itu yang terbaik untuk kita. Cuma kita tidak paham akan rencana Allah, bahwa dia selalu sama emosi. Padahal Allah itu memberikan yang terbaik. Oh, Allah itu ternyata belum memberikan keturunan saya itu begini. Oh, ternyata Allah tidak memberikan saya kekayaan yang banyak. Ternyata kalau kaya itu kalau begini, gitu ya. Karena saya sering bercerita agak bercanda nih banyak.
Ya gambarannya dibuka pintu mobil satu, ini memang bodoh lebih banyak. Turun kaki satu, kata orang, ini orang ngapain gitu ya? Mas, kakinya kok turun? Astagfirullahaladzim, saya pakai mobil ya. Tutupin lagi mobil. Lupa, Pak. Biasa pakai motor. Ada lagi yang pakai mobil mendadak kaya. Lagi hujan-hujannya, mobilnya berhenti dulu, Pak. Ngiuhan, berteduh. Mobilnya disimpan dulu, dia berteduh dulu di pohon pinggir gini aja. Ngapain? Kalau motor mungkin bisa aja berteduh dulu. Mas, kenapa berteduh? Hujan? Maka pakai mobil. Astagfirullah, pakai mobil ya? Lupa. Nah, gitu Pak. Itu gambaran yang mudah dicernanya. Gambaran mudah dicerna. Gambaran seperti itulah. Kalau Allah terlalu cepat menghayakan orang, bisa kejadian itu bisa stres atau gelo mendadak. Gelo mendadak. Ya, betul kan ya, Bu? Nah, jadi harus bertahap. Alhamdulillah. Kita yang penting ini Bu, syukuri apa yang ada, apa yang Allah kasihkan, jadi syukuri. Jangan mengharap sesuatu yang tidak ada dan belum tentu yang ada itu ada. Ya, yang ini kita punya suami, syukuri suami kita itu. Jangan menghayal punya suami tapi hayalan kesatuan, hayalan ke artis Korea. Yang suami yang di rumah dianggapin gitu, dibiarin. Pas ketika hilang suami baru terasa, itu suami saya sudah gak ada mah terasa. Kalau sudah tidak ada, gitunya baru terasa. Jadi sesuatu kalau sudah tidak ada baru terasa. Itu aja dianggap itu suami. Karena ditanya, Bu, nggak ditanya dia. Kalau kamu mati artis Korea, artis juga geraran. Ternyata suami itu yang paling berharga di hadapan kita. Jadi nikmati, syukuri yang ada pada saat ini kita miliki. Ya ujian teh punya masing-masing yang Allah berikan, gak ada sama. Banyak ujian tuh. Ayo dikasih melimpah harta terus, masih ujian dari anak. Ada yang anak, istri soleha, anak soleh, suami soleh, di ekonomi ujiannya. Masing-masing punya masing-masing ujiannya. Maka harus tetap bersyukur kepada Allah. Anak soleh, suami soleh, istri yang tidak soleha, istri soleha, anak soleh, suami riweuh. Punya masing-masing ujian. Makanya tetap selalu bersyukur kepada Allah. Ini adalah yang terbaik untuk kita. Udah gitu. Makanya dulu pernah ada lagu di Ustaz Nasari yang pernah dipekam dengan lagu takdir memang kejam. Karena aku dengar yang seumuran takdir dengan saya pernah ya. Takdir memang kejam. Takdir itu gak ada kejam sebetulnya. Itu mah kitanya saja yang mengatakan kejam. Itu sudah yang terbaik. Nah kalau dikoreksi, kalau diselidiki, kenapa daerah itu banjir, kenapa daerah itu gempa bumi atau apa, itu pasti ada sesuatu lah. Tidak mungkin nggak banjir, nggak mungkin anak-anak longsor, nggak, pasti ada sesuatu. Yang lagi viral, yang tempat wisata di Ibis, di Bogor ya, Puncak ya, itu kan banjir terus ke bawah. Dari mana banjir itu kalau kita perhatikan? Resapan tanah, resapan air kurang. Ada terus mulai dibangun di tembok gitu. Ya air ketika kurang resapannya pasti mencari yang ke dataran rendah. Terjadilah banjir. Jadi sebetulnya kerusakan alam atau apapun yang terjadi itu kembali lagi ke diri kita. Kalau kita bisa merenungi apa ya, menyadari itu tidak gara-gara kurang. Kita menyalahkan Allah. Padahal kita mau ya Allah, apa sih banjir terus? Kamu Allah salah. Mana yang banjir terus? Tinggali baru usaha bikin kasur kasolokan, bikin bantal kasolokan, itu mana rumah jadi banjir. Nah, husnudzon harus husnudzon kepada Allah. Yang selanjutnya di poin 1 itu harus husnudzon juga kepada diri sendiri. Maksud dan husnudzon kepada diri sendiri itu apa? Kita tahu ya biasanya husnudzon sama orang lain.
Jangan husnuzon jangan suudzon kepada orang lain. Tapi kita harus husnuzon kepada orang lain. Ada juga harus husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri itu maksudnya adalah kita harus yakin bahwa diri kita itu diciptakan oleh Allah itu dengan sesempurna mungkin, dengan sempurna. Jadi kalau rendah diri masukkan kepada diri sendiri. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa dan orang masih dalam ngabul tinggal kata cek diri sendiri gitu. Cek ibu teh apa? Terus ada dengan ngabul orang miskin. Berarti disebut dari surga. Ya, harus sudah berprasangka baik bahwa kita hidup bisa sukses, bahwa kita hidup bisa bermanfaat. Ya, jadi jangan sampai mengatakan mungkin. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Semua di dunia ini serba kemungkinan. Apalagi bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Semua bagi Allah itu pasti mungkin. Bu ya bu, bagi Allah semua mungkin. Mau ditambah kata-kata subuh hari ini bu, kata-katanya tidak ada yang mustahil di dunia ini selama Allah turun andil, Pak. Tidak ada yang mustahil di dunia ini selama Allah turun andil. Apa ayatnya? Quran surat Yasin di ayat 82. Yasin itu 82 punya ayatnya. Nah, di 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, semua akan terjadi. Tidak ada yang mustahil selama Allah turun andil. Nah, artinya kita harus selalu husnuzon pada diri sendiri. Tidak ada yang mustahil. Kurang walau kalau benghang. Dunia gelis, tapi gelis mah relatif. Tetapi istri gelis, pemerintah itu coba bawa gelis, sami bawa gitu. Ya, tapi guru pendek tetap, meskipun melihat cermin, saya pernah nanya ke siswa gini waktu pengalaman, apa yang paling kamu tidak suka di siswa itu? Kalau siswa-siswaku, apa yang paling tidak suka yang ada dalam diri kamu? Ayat maju, kamu budak. Saya nggak suka sama bibir saya, Pak. Ternyata bibirnya bagus, Pak. Jangan begitu. Kamu harus bersyukur. Bisa jadi bibir kamu itu yang akan membawa kamu mendapatkan rezeki. Ternyata keunikan kelucuannya di situ justru di bibir, sehingga dia jadi sukses. Takkan nggak tahu kan? Ada orang yang galing, cocok, malah sukses jadi artis, dinabung, kayak cocok. Ada apa? Makanya yang tidak kita sukai dalam diri kita malah itu yang mengangkat derajat kita sendiri. Berarti harusnya syukuri apa yang kita miliki, husnuzon dalam diri. Iya teh, kalau kita terkurang teh, itu sempurna. Ada yang dari lahir diberikan oleh Allah tidak bisa melihat ternyata kemustahilannya apa? Tidak semua orang memiliki kemampuan itu menghafal Al-Quran dengan cepat. Padahal Quran terang 30 juz di luar kepala. Ayo kita mau betul-betul di luar kepala. Orang lain di luar kepala apa? Orang benar-benar di luar kepala hilang gitu. Itu apa? Jadi punya kelebihan masing-masing. Tom sudon, guru sudon diri sendiri. Bahwa kita punya kemampuan. Tidak sedikit banyak orang yang stres, banyak orang yang mudah frustasi karena tidak percaya diri. Wala tayasu min rohillah dalam Quran surah Yusuf. Janganlah kamu berputus asa dalam rahmat Allah. Jadi ulah putus asa dalam rahmat Allah. Ya. Allah Maha Kasih, Maha Sayang bagi kita semua. Kamu putus asa. Semua sudah ada takarannya. Rezeki itu seperti rezeki semua ada takaran, tidak akan tertukar. Semua sudah tertakar, tidak akan tertukar. Jadi
husnuzon kepada orang lain itu ternyata luar biasa. Batin akan lebih tenang, hati luar biasa tenangnya. Enak kalau kita selalu husnuzon kepada orang lain. Positif thinking, berpikir yang baik, berpikir positif. Bu, suka dengar enggak atau bapak kalau ada orang yang satu tetangga yang sakit? Nggak tahu benar itu. Kadang menyalahkan tetangga sering deh. Sering nggak? Iya masih nggak lagi gini, makanya terasa orang. Yang pinggir rumah nggak senang nih sama saya Pak Ustaz. Saya diguna-guna. Capek nggak Pak kalau digituin Pak? Bu, capek hati tuh. Meskipun memang dia memang jahat, udahlah kita berprasangka baik ya. Gitu ajaran Nabi itu pun kalau benar tetangga itu berbuat jahat, apalagi kalau enggak kita cap semua dalam aduh itu lebih bahaya. Kenapa jadi tetangga yang salah? Karena tetangga orangnya baik, disangka milik guna-guna, disangka jahat kita. Betul bikinan kuliah digigir tinggalin. Bikinan kuliah betul usir orang itu di sisi lain masuk air. Ayo kamu belajar. Kita pas baru ibu jadi ibu itu mana bakaran ini kamu ketemu dari bola ibu ya suku-suku ini. Nah, pas buka pantok, buka pintu ya, buka pintu di rumah tepas, baru buka pintu. Di hadapan pintu atau di depan pintu itu ayat tai sapi 20. Tai sapi 20 tai sapi teh. Ayat sapas gede Pak. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Kalau kata gawe belajar husnuzon Pak. Mau berarti cuma ke rek tuan itu rek terus angkat siapa ini yang mengirim ini? Kayaknya tetangga sebelah nggak senang sama saya. Ayah dari buku beli lalu terima. Kuring-kuring lah. Masalah kira Pak. Ini tetangga itu benar. Masa warung sapi? Kotoran sapi disimpan di depan pintu kita. Datang ini ke rumahnya. Aduh capek gitu rumah hati. Capek hati. Sakit, stres, mau kan? Nah, bagus gimana kok? Pas dibuka pintu ada seguduk, seguduk bahasa siapa? Ada segumpal apa? Satu berapa? Ada setumpuk kotoran sapi atau kotoran domba atau kotoran kerbau apalah kotoran sapi yang baik kalau hati kita pengen sehat pas dibuka set memang berat gitu. Tapi yang dilakukan pas dibuka alhamdulillahirabbil alamin Allah telah memberikan rezeki. Buat apa? Pupuk. Awal ke mereka tetangga lah 6.000 kan. Urang 5.000 fitnah tetangga. Pasti aja salahina. Pameangkeun jelema anu geus iki keluarga orang berbenang di jelema aduh capek. Beunang teu seteleuh. Da urang kana seteleuh teh nanti kusman panjang. Kalau diri sendiri udah berjalan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini kita kedapatan rezeki ya. Rezeki apa Mak? Lihat ada tai sapi setumpuk. Udah aja terus sama suaminya ibu atau sama ibu. Mana nih ada pohon nih yang bagus. Simpan di pohon nih apa dijadikan pupuk sudah pohon subur, ibu sehat, suami sehat. Kuno jadi lari itu. Benar. Nah, terus kita punya tetangga yang rese. Mudah-mudahan tetangga bersama warga ini keluar, kerja keluar. Kita bareng-bareng aja
skripsi ini gering-geringan crispy. Jadi dulu pengalaman waktu di perumahan Bumi Jaya Indah, kebetulan dipikir ada rumah yang non muslim. Itu pengalaman kami. Nyarekan mereka istri sering marah-marah, saya lemparin senyum masih tidak tersenyum. Saya langsung pulang kerja beli tahu crispy gede-gede, crispy roll dan 10.000. Baru hujan dan dikit, hujan kecil yang gerimis. Datang ke rumahnya, assalamualaikum. Kok assalamualaikum dia ada hafal pasti. Tok. Pak, halo. Ya, siapa? Marah-marah. Maksudnya ada apa malam-malam? Ini Pak, kebetulan saya pulang kerja, beli malam-malam rumah, makanan saya 2 kresek, gak akan kemakan satu lagi. Hujan-hujan ini enaknya sambil nonton makan tahu crispy. Gimana Pak reaksinya? Dia malah langsung melemparin kresek itu atau gimana? Enggak. Banyak dia mana repot udahlah kalau begitu Pak. Enggak, daripada saya lupa akan makan. Makasih Pak ya. Pokoknya jadi mau begini kan, mau keluar hujan, kebetulan hujan itu. Ada makanan lumayan, terimalah. Apa yang terjadi Pak? Selama itu kita terjalin hubungan dengan baik. Bahkan yang lebih parahnya, saya sudah berhenti memberi sesuatu kepada dia terus-terusan ngasih sesuatu. Udah ngasih uang THR kan, udah ngasih kue, udah ngejagain rumah kalau saya lagi pergi, warna lengkap servis. Pas saya mau kemana, saya mau ke mertua seminggu, aman rumah, jangan khawatir, saya jagain. Bahwa Bapak satpam tidak usah kita beli, tidak usah kita nyiapin satpam. Udah ada satpam dadakan, dia yang minta. Soalnya rumah saya jaga, Pak tenang, Pak seminggu gak apa-apa, mau sebulan juga gak apa-apa. Gara-gara Bapak begitu. Ya karena gara-gara tahu sapu dia sekarang saya crispy. Kan sepele tapi manfaatnya luar biasa. Kesawanan. Orang menyinta tanah, kamu kan guna rumah kita tinggalin, katakanlah di Cikruk sakit masuk asli di luar parah gitu, goreng. Pas saya nggak akan tenang gitu, capek hati. Ya, ujung-ujungnya kalau orang yang sakit hati, sakit. Kalau sudah sakit, malas makan, sudah malas makan, kalau sudah udah nasi nggak masuk, badan kurus, kesananya apa? Meninggal, ya kan? Meninggal atau lain-lain ya, dalam keadaan begitu, dalam keadaan sakit pada orang lain. Jadi kadang diri kita sendiri yang menjadikan kita menjadi sakit, stres. Ya Bu ya, tunggu. Iya. Kayak begini, Bu mohon maaf, kita kalau ini dukun Pak, ke rumah. Mudah-mudahan kalau yang datang yang besar mungkin boleh cerita. Yang didatangi orang pintar, Pak. Ini rumah kayaknya banyak setannya. Oh gitu ya? Iya. Istrinya sakit terus. Gimana nih cara ini? Kayaknya ada orang yang jahat sama kita kayak. Coba, ayo pulang deh dari pintar. Ambil ada kelapa nggak? Kelapa muda. Yang namanya kelapa kita diminta malam hari nggak mungkin cepat dapat, sebetulnya itu harus ada cepat hari itu. Tentunya yang dipakai kelapanya siapa? Dukun yang sudah bawa dari rumah. Pas dibuka kelapa yang sudah buku ada jagung, silet, paku. Wah, ibu ini sudah ada yang mau yang jelek seperti itu. Baru lunas banget terkalah duit kamu. Si Pak Bola saya punya teman Pak. Paku dimasukin ke kelapa itu rapi, nggak kelihatan. Paku, silet segala macam. Dia kalau mau jadi dukun bisa bukan jadi. Jadi kita jadi akalin ke orang. Berapa bayarnya? 10.000 aja pertama terus, 3.000 habis. Nah, jangan mau diborongi seperti itu. Jadi kita harus ini
Justru takut itu kalau pergi ke yang gelap-gelap itu, kalau orang hidup dipegang, ya kan? Oh, siapa penyuri? Di mana yang beli? Ya, kita nggak halusinasi kurang, pokoknya juri bisa beda-beda. Punya, oh, hari di Amerika jurinya sama, Dracula, hari di Mandarin, vampir, diurang takut kuntilanak. Wah, juri bisa beda-beda. Mereka kuntilanak, sadunya kuntilanak, ini beda-beda. Lu paling parah juri kuntilanak, krisis ekonomi. Di vampir pakai baju kerajaan, bengan jurinya. Di Amerika pakai jas, bengan jurinya. Diurang, baju salah roek, bakalan nonton, lagu-lagu kata tangkalan, bu tetap urus. Berarti orang mau orang jalan mana? Kan juri-juri krisis ekonomi. Mari sedikit juri-juri diurutnya. Diurut, gak ada istilah ustaz takut sama hantu. Mulai bisa takut sama hantu, stres sama ustaz. Ya, itu non usia. Susah dan tak berbuat sanggil, tak berbuat mengingat. Dan tahayul deh, kalau gitu, sebuah aneh-aneh naon. Kucing ada ubah, gelap disebut. Ayo kasih. Putih, mau kucing ada ubah pilih. Separuh belajar. Begitu ya. Ini baru satu poin ya. Setelah waktunya sudah berburu ya. Rahasia ketenangan hati dan Pak. Baru satu poin dulu. Yang pertama, husnudonkan hati kita kepada Allah, selalu berbaik sangka pada Allah. Yang selanjutnya selalu berbaik sangka pada diri sendiri dan selalu berbaik sangka pada orang lain. Terlepas, hati-hati jangan sampai kita terjebak berbaik sangka pada itu maling. Contoh di masjid TKN, tinggal lihat gabungan karpet ke bawah dan perlu berbaik sangka. Pak mau kemana Pak? Ini mau bersihin karpet ke bawah, silakan Pak bawahan. Kita tidak ada cerita ya. Intinya mah penjelasan itu khusus sudah kelihatan ada berbaik sangka orang. Beda antara bapaknya dan ibunya ada kita husnudon khususnya. Jadi husnudon kepada orang lain, husnudon kepada Allah, husnudon kepada diri sendiri. Kalau semua itu kita lakukan, nanti ada 3 poin lagi, ini baru 1 poin. Kalau sudah lakukan, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Hati yang akan tenang, masuk surga itu bukan dengan amal, tapi masuk surga itu kalau diampuni dan ampunan itu turun kalau kualitas hati kita bersih. Jadi masuk surga itu bukan dengan amal, tapi kalau dapat ampunan dari Allah, dan ampunan itu turun dari Allah kalau kualitas hati kita bersih. Maka tugas kita hari ini adalah dunia bersihkan hati. Itu dari mana ayatnya? As-Saff ayat 12. Lain amal masuk surga, tapi kualitas hati bersih. Tak menang yang lumayan kok barang-barang. Berarti selama ini disebut masuk surga amal salah. Baca Quran As-Saff ayat 12. Bukan amal tapi hati yang bersih. Jadi Allah beri ampunan ke orang. Di mana ampunan itu? Tidak amal sebetulnya, tapi kalau masuk langsung dengan amal. Jadi harus ampunan dan hati yang bersih. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat